Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto ada di angka 897 miliar dolar atau turun sekitar 0,45%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.200-an, Ethereum 1079, BNB 218, Cardano 0,46, XRP 0,32, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya sekitar 0, sekian persen hingga 1, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa semalam kakek Powell kembali testify di hadapan para senatnya. Dan ada 2 poin penting menurut saya yang disampaikan oleh kakek Powell yang menjadi highlight gitu ya. Yang pertama, Powell said a recession is certainly possible but not in the near term. He said the US economy is strong and businesses are in good shape. Ditanya soal resesi, kakek Powell menyatakan bahwa dia pribadi tidak menyangkal gitu bahwa kemungkinan resesi itu pasti selalu ada. Namun dia tidak melihat hal tersebut akan terjadi dalam waktu dekat, kalaupun terjadi gitu ya. Karena kenapa? Alasannya adalah dia melihat ekonomi di Amerika Serikat sekarang masih terlihat cukup kuat dan juga para bisnis-bisnis itu masih berjalan dengan baik. Walaupun kalau misalnya kita lihat pendapat dari berbagai pakar ekonomi di luar, menurut saya sebagian besar bakalan tidak setuju ya dengan statement kakek Powell, karena hampir sebagian dari mereka itu menyatakan bahwa US itu sudah hampir pasti gitu ya, hampir pasti mengalami resesi. Tentunya kita tidak bisa buktikan yang mana yang benar sebelum nanti data GDP itu keluar di US gitu ya. Karena baru dari saat itulah kita bisa menyatakan fix US itu resesi atau tidak. Oke. Juga dia menyampaikan bahwa food and gas prices would not be lowered by rising rates. Jadi kakek Powell sendiri juga menyadari bahwa walaupun kami menaikkan suku bunga, tapi itu kemungkinan tidak akan mampu untuk menurunkan harga makanan maupun gas. Jadi ini ada 2 poin penting yang disampaikan oleh kakek Powell, sisanya ya sama-sama aja lah dengan yang kemarin disampaikan gitu ya. Jadi ya, kalau dari beberapa statement di sini tentunya si kakek Powell cenderung masih dalam keadaan netral ya, nggak hawkish banget, nggak dovish banget ya, masih so-so aja lah. Jadi itu juga membuat market sepertinya tidak terlalu reaktif terhadap statement yang dikeluarkan oleh si kakek Powell. Nah, berikutnya ini berita klasik nih guys, gitu kan? Karena lagi-lagi ada pemerintahan dan di sini kali ini China warns Bitcoin is heading to zero but BOE looks on the bright side. Apa yang saya bilang guys? Dalam keadaan bear market pasti banyak gitu ya artikel-artikel yang bakalan kalian baca di media sosial, di media cetak dan lain sebagainya yang membahas soal Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin adalah Ponzi dan lain sebagainya. Dan kali ini lagi-lagi ada ya dari China. Mereka mengatakan atau memberikan warning bahwa Bitcoin bakalan ke zero. Tentunya ini bukan pertama kali ya China sepertinya kontra banget terhadap cryptocurrency. Setelah tahun lalu kita melihat mereka nge-ban gitu ya Bitcoin mining, kemudian nge-ban transaksi cryptocurrency dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan apapun caranya gitu ya. Dan ya ini sebenarnya harusnya tidak membuat kalian surprise lagi, karena saya sudah sampaikan bahwa ini bukan pertama kalinya kalian akan ngelihat Bitcoin dikabarkan akan ke nol. Bahkan kalau kita lihat di websitenya Bitcoin Obituary, kita tahu bahwa ada sekitar 400-an kali Bitcoin itu dideklar bakalan ke nol, bakalan Ponzi, bakalan scam dan lain sebagainya. Tapi buktinya dari 2009 sampai sekarang kita masih terus bertahan dan harganya dari waktu ke waktu secara eksponensial itu terus naik. Apakah kalian percaya bahwa Bitcoin bakalan ke nol? Saya pengen tahu sih sebenarnya sentimennya sekarang seperti apa. Coba kalian komentar, apakah dari kalian ada yang percaya bahwa kemungkinan Bitcoin itu ke nol itu ada gitu guys. Coba kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang terakhir ini mungkin ringan saja karena besok juga kita udah di hari Jumat ya.
Ada cuma nanti ada Bitcoin option expiry sebesar 2,2 miliar dolar. Jadi angkanya cukup besar. Untuk kalian-kalian merupakan short term trader dan scalper, kalian harus aware bahwa hal ini akan terjadi besok. Biasanya pergerakannya juga akan sedikit zigzag ketika hal tersebut terjadi. Jadi kalian harus aware ya, aware dengan posisi trade kalian. Oke. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart dan saya pengen mulai dari chartnya S&P 500. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di weekly chartnya S&P 500, so far tentunya kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa S&P 500 bakal mendapatkan bounce gitu ya. Di daily chart kalau kita perhatikan, walaupun gitu ya kita udah membentuk semacam bullish divergence gitu ya, tapi kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa para bull itu udah kembali memegang kendali. Dan memang sekarang kita berada di pertengahan area support and resistance ya guys. Jadi kita in the middle of nowhere. Saya lebih prefer kalau S&P itu drop lagi sedikit ke bawah, oke, untuk nge-retest area high sebelum kita mendapatkan crash COVID-19 di tahun 2020 kemarin. Oke, ini harusnya akan provide some major support di sekitaran area 3.400 sampai 3.300-an. Baru dari sana kita mendapatkan semacam bounce. Dan bounce di sini terjadi bisa jadi akan memakan waktu berbulan-bulan ya guys. Mungkin untuk kembali nge-retest area trendline di sini. Baru di sini kita akan lihat lagi keputusan dari market. Apakah kita akan kembali membuat all time high baru, atau dari sini kita akan mendapatkan rejection dan kita akan drop lebih jauh menuju ke area support berikutnya. Jadi kalau ditanya soal S&P 500, saya masih bisa melihat bahwa dia akan move sedikit lower lagi atau akan membuat satu lagi low di sekitaran sini sebelum kita mendapatkan bounce yang lumayan signifikan. Gitu ya. Dan kalau misalnya gitu ya, Bitcoin akan tetap berkorelasi sangat kuat dengan harganya S&P 500 khususnya Nasdaq gitu ya. Maka kita juga bisa melihat mungkin Bitcoin akan drop sekali lagi sebelum kita benar-benar mendapatkan sebuah relief rally yang berkepanjangan, mungkin bisa sampai berbulan-bulan gitu ya. Dan kalau memang kita bakalan drop lagi dari sana, ya kemungkinan Bitcoin juga akan melakukan hal yang sama. Oke, jadi itu untuk S&P 500. Sekarang kita coba lihat ke Bitcoin. Nah, jika kita lihat Bitcoin di time frame weekly, sebenarnya belum banyak hal yang berubah gitu ya. Saya masih tetap expect bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita bisa mendapatkan at least semacam relief rally. Alasannya masih sama dengan adanya indikator RSI yang berada di area yang sangat oversold di sini. Menurut saya ini tidak akan mampu sustain gitu ya, dan kita akan kemungkinan mendapatkan sedikit bounce dari sini. Walaupun itu bisa jadi hanya berupa sekedar relief rally gitu ya, atau mungkin dead cat bounce, baru dari sana kita akan kembali down lagi. Tapi at least akan ada semacam relief rally. Targetnya juga masih sama di sekitaran 24.500 sampai 25.000. Udah saya sampaikan berkali-kali di video. Dan kalau misalnya kita zoom in ke 4-hour chart, sebenarnya kita hanya cenderung sideways dan pergerakannya ya cukup membosankan gitu ya. Volume juga tidak terlalu besar. Cuman so far yang kita ketahui adalah Bitcoin masih mampu tetap maintain area support di sini guys. Kata kuncinya itu area support ya guys. Bukan berarti 20.000 persis itu adalah area support. Kalau sudah 19.900 berarti nggak disupport lagi, nggak seperti itu. Yang namanya support and resistance itu area gitu guys. Jadi sekitaran 20.000 sampai 19.500, 19.300 yaitu masih cenderung area supportnya gitu ya. Nah, ini kita persis masih berada di area support. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya Bitcoin akan mampu break di bawah area support di sini, menurut saya ya tidak ada halangan bagi Bitcoin untuk kembali minimal nge-retest area lower low di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan juga di chart di sini, oke. Dan kalau misalnya kita breakdown dari area ini disertai dengan meningkatnya volume, maka kita bisa jadi akan kembali nge-retest area lower low di sini. Oke, baru dari sana kita akan lihat reaction-nya lagi. Apakah kita masih mempunyai volume yang sangat kuat ketika menyentuh ke area ini? Volume sellersnya apakah masih sangat kuat? Kalau misalnya iya, maka kemungkinan besarnya kita masih akan terus melanjutkan ke bawah dan menuju ke area lower trendline-nya lagi. Oke, kalau extend di sini, mungkin kurang lebih nyampe ke sekitaran area 15 ribuan, ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya kita tetap mampu stay di sekitaran area di sini, ya kita harus tetap saya pribadi masih prefer cenderung ke arah netral dan bullish gitu ya. Walaupun tentunya ya di sini menurut saya adalah area no trade zone gitu.
Karena di sini kalau misalnya saya buy, itu tentunya tidak terlalu baik secara risk and reward karena sedikit lagi kita akan ketemu dengan area resistance. Oke. Kalau untuk sell sekarang juga belum bisa karena konfirmasinya belum ada. Tapi saya pribadi tentunya udah masuk dari sekitaran sini, jadi tidak ada masalah gitu ya. Sekarang saya tidak terlalu peduli Bitcoin pengennya kemana dulu, karena saya sudah menggeser stop loss saya ke arah entry. Karena entry-nya udah dari sini kan. Jadi kalaupun kita drop lagi ya sudah, berarti kali ini trade-nya dalam keadaan break even. Kalau misalnya kita lihat di 1 hour chart juga sama sih sebenarnya guys. Bahwa kita masih Bitcoin cenderung dalam keadaan yang cukup sideways, ya kan? Dan kita sebenarnya tertahan sedikit di area Fibo 0,382 sampai 0,5. Peluang terakhirnya ya, adalah menurut saya tertahan di sekitaran area 0,618, oke. Kalau misalnya ini juga tidak mampu menahan, maka probabilitas kita akan kembali retest area lower low di sini itu menurut saya sudah cukup tinggi. Ya kan? Tapi sebelum itu terjadi, ya kita masih mempunyai kemungkinan untuk kembali at least nge-retest area upper trend line-nya. Dan kalau kita mampu breakout dari trend line di sini, oke. Disertai peningkatan secara volume, kemudian kita retest, maka ini adalah pertanda bahwa kita kemungkinan akan move higher, mungkin menuju ke sekitaran area 24.500 sampai 25.000 sebagai target kita. Oke, baru dari sini kita harus ngeliat lagi apa yang terjadi, apakah kita akan kembali membentuk pattern bullish continuation, atau kita mendapatkan rejection yang sangat kuat di sana, yang bisa jadi berarti kita sudah menyelesaikan relief rally kali ini, dan kita akan move lower menuju ke lower low lagi, dan menembus di bawah 17.400 sebagai area low kemarin. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan hari ini guys, tidak banyak yang berubah, karena kita masih tercenderung sideways. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.